Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astria Rani Lestari, NPM 19754003, Program Studi Agribisnis Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum 1 mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Pertanian. Soal pertama yaitu menjelaskan barang publik dan contohnya. Barang public goods adalah barang yang ketika Anda gunakan tidak mengurangi ketersediaannya bagi orang lain, dan Anda juga tidak dapat mencegah orang lain untuk menggunakan dan mendapatkan manfaat dari mereka. Barang publik pada dasarnya adalah semua barang yang dapat dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali. Semua orang dapat menggunakannya tanpa persaingan. Bahkan barang publik bisa dimanfaatkan dengan kos secara langsung yang sama sekali tidak ada untuk memperolehnya. Salah satu barang publik adalah lampu penerangan jalan umum sebagai sarana penunjang fungsi dari jalan umum dan udara bersih yang kita hirup setiap hari. Lampu jalan merupakan salah satu barang publik yang dinikmati banyak orang, namun tidak mengurangi penggunaannya bagi orang lain. Fasilitas penerangan jalan umum berkaitan dengan sarana pendukung yang sangat penting bagi pengguna jalan, apalagi di malam hari. Sebagai barang publik, penerangan jalan dapat dinikmati oleh siapapun dan tidak ada persaingan dalam penggunaannya. Eksternalitas positif penerangan jalan umum tercermin dari fungsinya sebagai berikut. Sarana penunjang jalan umum guna menciptakan suasana terang, nyaman, dan aman pada malam hari. Sebagai salah satu sarana atau faktor penekan terjadinya tindak kejahatan di jalanan pada malam hari. Meningkatkan kegiatan pada malam hari di sektor ekonomi. Sementara eksternalitas negatif muncul ketika fasilitas penerangan jalan tidak difungsikan dan dipelihara dengan baik. Lalu udara juga salah satu contoh dari sumber daya yang merupakan barang publik, karena semua dapat mendapatkannya dan menggunakannya tanpa mengurangi penggunaan untuk orang lain. Kita tidak mungkin melarang orang lain untuk tidak menggunakan udara. Udara yang bersih sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, karena salah satu faktor untuk bertahan hidup. Sumber daya satu ini tidak ada habisnya, hanya saja karena tingkah laku dan kegiatan manusia terkadang membuat udara yang bersih menjadi tercemar. Eksternalitas dan contohnya. Keterkaitan suatu kegiatan dengan kegiatan lain yang tidak melalui mekanisme pasar adalah apa yang disebut dengan eksternalitas. Secara umum dapat dikatakan bahwa eksternalitas adalah suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan maupun yang merugikan. Contoh eksternalitas negatif yaitu merupakan suatu perusahaan yang mengeluarkan limbah, sehingga limbah tersebut membuat lingkungan dari perusahaan tersebut tercemar, seperti udara, air, dan lain-lain. Oleh sebab itu, hal ini merupakan hal yang merugikan untuk orang lain, walaupun perusahaan melakukan kompensasi setelah ditegur oleh masyarakat sekitar, namun tetap ada hal negatifnya. Eksternalitas positif yaitu sesuatu yang membuat lingkungan kita tetap baik dan terjaga. Contohnya, kita membersihkan rumah kita sendiri, menghias rumah kita, sehingga orang lain yang melihatnya senang, nyaman, dan tentram apabila rumah kita terlihat rapi, bersih, dan nyaman, sehingga menimbulkan hal-hal positif bagi banyak orang. Hak kepemilikan dan contohnya. Hak kepemilikan dapat didefinisikan sebagai hak-hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mengakses kesejahteraan. Wujud dari kepemilikan di sini dapat berarti kepemilikan secara non-fisik maupun tidak. Secara munculnya hak kepemilikan dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu teori kepemilikan individu dan teori sosial. Hak kepemilikan dapat diidentifikasikan ke dalam 4 macam karakteristik. Yang pertama, universalitas, yang kedua eksklusivitas, yang ketiga transferabilitas, yang keempat enforceabilitas. Contohnya,
Jika industri akan membuang limbah ke sungai, maka ia harus membayar atau memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Hal ini dapat dilakukan jika hak masyarakat atas jasa lingkungan sungai telah mendapatkan pengakuan. Peran pemerintah mempertegas atau menjamin hak-hak masyarakat atas jasa lingkungan tersebut. Lalu contoh kedua, jika rumah kita memiliki pohon yang daunnya berjatuhan dan membuat kotor jalan raya atau rumah tangga, maka merupakan kewajiban kita untuk membersihkannya dan meminta maaf kepada tetangga lain yang rumahnya terkena daun-daun berjatuhan dari pohon milik kita. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kepada Allah saya mohon ampun. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.